Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini aku akan ajak teman-teman berkeliling di balkon aku yang aku manfaatkan sebagai kebun. Kita lihat apa aja tanaman-tanaman yang ada di balkon ini. Balkon ini lebih aku fokuskan untuk menanam sayuran sama buah-buahan ya. Ada sih sedikit tanaman hias di teras. Yuk sekarang aku tunjukkan mulai dari sayurannya dulu aja ya. Yang pertama ini adalah kemangi, lanjut kita geser ke rak yang ada di depan itu. Di rak ini aku pakai untuk menempatkan tanaman-tanaman sawi. Ada sawi caisim yang di bawah ini, kemudian di atasnya ini sawi apa ya yang ngekrop gitu. Ini sebenarnya waktunya sudah dipanen ya. Aku terlambat untuk panennya sehingga daun-daunnya itu banyak yang nguning dan sebagian juga berbunga. Tapi untuk yang berbunga aku biarkan aja. Nanti kan bisa jadi benih ya. Nah di rak yang atas di baliknya ini itu ada sawi pagoda teman-teman. Nah di situ itu coba kita lihat ke sini ya. Sawi pagodanya ada sederetan aja. Isinya berapa pot ya itu? Bukan pot ding. Polybag, ada 7 polybag. Dan kita juga bisa mandiri benih dari sawi-sawi yang sudah tua dan berbunga kayak gini teman-teman. Jadi bunga-bunga ini nanti akan mengeluarkan biji yang akan jadi benih sawi baru. So kita nggak perlu beli benih lagi ya. Dari rak yang sebelah sini kita geser lagi ke rak yang satunya. Di rak ini aku pakai untuk menempatkan kubis atau kol yang warna hijau dan warna ungu, kemudian kale curly, sawi caisim dan juga brokoli. Balkon aku ini sebenarnya tidak luas teman-teman, tapi alhamdulillah bisa menampung banyak sekali tanaman, utamanya tanaman sayuran sama buah-buahan. Nah, karena tanamannya banyak, sedangkan balkonnya itu tidak begitu luas, jadi mohon maaf kalau terkesannya itu jadi empet-empetan gitu ya. Ini untuk tanaman kale curly aku teman-teman. Kemudian kita bergeser ya. Ini yang kubis hijau. Aku tanamnya di polybag gitu ya. Dan semua tanaman aku, baik sayuran, buah-buahan maupun tanaman hias, itu aku menanamnya secara organik ya teman-teman. Bergeser di atasnya, ini sawi caisim yang aku tanam di bakul-bakul nasi. Dan sebagaimana yang sudah aku sampaikan di depan, aku menanam kubisnya itu 2 macam teman-teman. Yang ini kubis hijau, kemudian yang di sebelahnya ini ada kubis yang warna ungu. Adapun brokolinya itu yang di rak bagian atas itu teman-teman, memang masih kecil-kecil ya. Oh ya, sambil aku hitung ya tanaman yang sudah aku perlihatkan tadi, ada kemangi, sawi caisim, sawi ngekrop, sawi pagoda, kubis ungu, kubis hijau, brokoli, kale curly. Jadi totalnya ada 8 tanaman sayuran. Dan yang tanaman ke-9 adalah ini sawi Jepang teman-teman. Tanaman ke-10 adalah beluntas. Aku suka banget lalapan pucuk daun beluntas ini teman-teman. Masya Allah seger pokoknya. Namun yang lebih familiar, daun beluntas ini diolah untuk botok ya. Lanjut ke tanaman yang ke-11, itu adalah daun katuk. Daun katuk ini biasanya aku masak sayur bening teman-teman. Tapi untuk ibu-ibu yang sedang menyusui ini juga sangat bagus karena dipercaya bisa memperlancar ASI dan agar ASINya bisa berlimpah. Kami menanam daun katuk ini di 2 tempat. Yang pertama tadi yang di bawah pohon jambu biji, kemudian yang satunya yang di sini ini yang empet-empetan sama bonsai beringin ini teman-teman.
Tanaman ke-12 yang di bawah rak ini adalah kucai yang sering aku manfaatkan untuk taburan soto, kemudian aku campurkan untuk dadar telur dan juga nasi goreng. Tanaman ke-13 ini di bawah rak juga adalah daun bawang atau bawang pre, biasanya di tempat kami menampakkannya. Tanaman ke-14 ini di atas rak, ini di balik rak sebenarnya teman-teman, ini adalah kelor. Tanaman berikutnya yang ke-15 ini adalah legetan. Legetan ini sebenarnya tanaman liar teman-teman, tapi di sayur itu enak. Aku tahunya juga dari YouTube ya. Dan pada saat aku belanja ke pasar kok ada yang jualan legetan ini. Akhirnya aku beli, daunnya aku oseng, kemudian beberapa batangnya kami tancap-tancapkan di bakul nasi ini. Dan alhamdulillah numbuh dan subur kayak gini. Dan yang di sebelahnya ini adalah bibit-bibit sawi. Ini nggak kuhitung ya. Yang kuhitung tanaman ke-16 adalah tanaman-tanaman hias yang ada di teras ini. Tapi mohon maaf ya teman-teman, karena kurang tertata tanamannya. Jadi aneka tanaman hias ini adalah tanaman yang ke-16. Lanjut, tanaman ke-17 adalah tanaman bunga telang. Telang yang ungu ya. Aku nanam ada di 2 tempat di balkon ini, kemudian di kebun belakang juga ada. Dan aku tadi sudah sempat metik bunga telangnya ini. Tanaman ke-18 adalah bayam Brasil. Bayam Brasil yang di sini itu sudah tua-tua teman-teman. Beberapa waktu yang lalu sudah aku potong-potong dan sebagian kami tancap-tancapkan di sini ini. Nah, mulai subur. Kemudian yang satunya itu yang di sini. Yang di sini ini jadi satu sama tanaman stroberi dan juga sawi. Bayam Brasil yang di sini pun juga sudah tua teman-teman. Tanaman sayuran ke-19 adalah kenikir. Nah, kenikir yang kayak gini itu yang masih segar-segarnya teman-teman. Kalau dipetik di sayur ataupun hanya sekedar sebagai lalapan itu enak banget. Tanaman sayuran ke-20 adalah sawi pakcoy. Tanaman sayuran ke-21 adalah seledri, meskipun hanya sedikit ya. Tanaman ke-22 dekat sawi pakcoy ini kami tanam cabai yang sudah merah-merah ini teman-teman. Kalau yang masih kecil-kecil yang di rak bawah ini. Selain itu aku juga punya tanaman cabai yang kayak gini teman-teman. Ini tanaman ke-23 ya. Tapi aku nggak tahu ini jenis cabai apa, paprika, apa cabai gendut, apa cabai apa ya. Saat beli benihnya kemarin aku lupa namanya teman-teman. Tanaman ke-24 ini kita sudah mulai masuk ke tanaman buah-buahan ya. Ini aku punya pohon jeruk santang madu yang alhamdulillah selalu menghasilkan meskipun nggak banyak buahnya, tapi ini sudah sebagian kami panen loh. Di bawah jeruk santang madu ini aku juga punya tanaman rosemary. Ini adalah tanaman ke-25, tapi kalau rosemary ini kan tanaman bumbu ya. Di sebelah jeruk santang madu ini kami juga menanam apel futsa atau biasa disebut apel India ya. Ini adalah tanaman ke-25. Ukuran buahnya kayak gini-gini ini teman-teman, dan rasanya itu mirip kayak apel mana lagi itu, persis. Kami juga menanam pohon kedondong yang setiap saat itu bisa dipanen karena buahnya itu silih berganti gitu teman-teman. Maksudnya ada yang masih baby, ada yang remaja, ada yang sudah tua siap dipanen. Jadi terus menerus menghasilkan. Video-video aku sebelumnya aku juga sudah sering panen-panen kedondong ini ya teman-teman. Pohon kedondong ini adalah tanaman ke-26. Lanjut, di samping sawi-sawi yang berbunga ini kami juga ada buah kelengkeng. Jadi ada 3 jenis kelengkeng yang aku tanam di balkon ini teman-teman. Ada kelengkeng mata lada, kelengkeng pingpong, sama kelengkeng merah.
Tapi aku lebih suka kelengkeng yang mata lada teman-teman, karena kelengkeng mata lada selama ini yang kami setiap saat panen itu dagingnya tebal dan bijinya kecil. Tapi kalau untuk yang kelengkeng pimpong itu yang selama ini kami panen itu ukurannya memang gede kelengkengnya, tapi bijinya juga gede. Kalau yang kelengkeng merah aroma buahnya itu harum, tapi dagingnya agak tipis dan kurang kenyal gitu, agak lembek gitu teman-teman. Kelengkeng ini tadi adalah tanaman ke-27 teman-teman, meskipun 3 jenis tapi aku hitung 1 ya. Ini buahnya sampai klengsreh ke tanah ya. Kemudian di atas kelengkeng ini kami juga menanam buah tin. Aku menanam 2 jenis buah tin di balkon ini. Ini yang ukurannya gede-gede. Kemudian pohon yang satunya itu buahnya ukurannya kecil-kecil. Buah tin ini adalah tanaman ke-28. Di atas buah tin atau berdekatan dengan buah tin ini kami juga menanam pohon jambu biji merah. Nah, di samping kelengkeng ini kami juga menanam pohon belimbing, yang pohon belimbingnya ini setiap saat juga bisa kami panen ya teman-teman, karena buahnya itu nggak pernah berhenti. Bahkan mungkin teman-teman sudah berkali-kali ya melihat video aku panen-panen belimbing. Jadi ada 2 yang aku tanam, yang pertama tadi, kemudian yang kedua itu di sini. Nah ini, tapi saat ini memang buahnya yang sudah bisa dipetik itu hanya sedikit teman-teman. Nah ini buah tin yang aku bilang jenis yang kecil-kecil tadi ya teman-teman. Kalau yang pertama tadi kan buah tin yang jenis buahnya itu memang ukurannya gede. Yang ini tuh memang ukurannya kecil-kecil, meskipun mateng ini juga tetap kecil-kecil teman-teman. Dan ini aku nanamnya di samping cipluan. Cipluan ini nggak aku tanam karena numbuh sendiri ya. Kalau cipluan mah biasa numbuh-numbuh sendiri. Dan bunga sinia warna pink ini juga numbuh sendiri. Untuk buah tin dan bunga sinia di sini nggak aku hitung ya. Yang aku hitung ceplukannya adalah tanaman ke-29. Lanjut tanaman ke-30 adalah jeruk. Ini jeruk sambal teman-teman, yang biasa kita kocorkan di sambal kita. Bergeser ke sebelahnya, tanaman ke-31 dan 32 adalah tomat dan okra merah. Untuk tomatnya itu hanya sedikit teman-teman. Biasanya kan di area sini banyak sekali tomat ya. Kali ini hanya tinggal sisa-sisa aja, sedikit ini teman-teman. Kemudian untuk okranya sebenarnya aku menanamnya okra hijau dan okra merah. Cuman entah kenapa yang bisa numbuh itu okra merah. Kemudian bergeser di sebelah sini itu juga masih tanaman tomat, tapi ini tomatnya masih hijau-hijau. Ini tomat yang di sisi kanan. Kalau yang merah-merah tadi tomat di sisi kiri. Dan di atas tomat ini kami lanjarkan gitu. Kami lanjarkan tanaman markisa. Kami buatkan para-para dari kawat ini teman-teman. Ini adalah tanaman ke-33 ya. Ini jenis markisa yang kalau mateng warnanya ungu teman-teman, dan kami menanamnya hanya di polybag kecil. Harusnya sudah kami pindah ke planter bag atau pot yang gede. Nah polybagnya itu kecil kayak gini teman-teman. Tanaman ke-34 adalah nanas. Ada 6 polybag, yang 3 polybag di depan itu dan yang 3-nya di sini. Nanas ini kami tanam dari pucuknya buah itu kami patahkan, kemudian kami tancapkan di sini. Alhamdulillah bisa numbuh gede. Dan dulu kami juga sudah pernah menanam kayak gini dan alhamdulillah bisa berhasil berbuah. Lanjut untuk tanaman ke-35, aku juga ada alpukat teman-teman. Jadi alpukat ini kami tanam di planter bag, namun sampai saat ini kami belum pernah merasakan buahnya teman-teman, karena memang belum pernah berbuah. Kayaknya susah ya alpukat kalau ditanam di pot atau planter bag kayak gini. Mungkin dia lebih cocok ditanam di tanah langsung. Himpitan dengan tanaman alpukat, kami juga nanam lemon.
Daunnya itu lebar mirip daun alpukat. Ini daun jeruk dan yang ini daun alpukat. Mirip kan? Aku sudah pernah panen ini teman-teman. Ukuran buahnya itu gede-gede, kalau tua warnanya kuning. Tapi ini berbuah pas masih kecil-kecil. Berbuah 3 ini. Ini tadi tanaman keberapa ya? Ke-36 kalau nggak salah. Tanaman ke-37 dan 38 adalah jeruk kimkit dan jeruk nakami. Dua macam jeruk ini bisa dimakan sekalian dengan kulitnya loh. Kulitnya manis rasanya. Yang bentuknya agak lonjong ini jeruk nakami, sedangkan yang bulat itu jeruk kimkit. Dan di sampingnya ini ada bidara Arab. Ini pohon bidara Arab teman-teman. Kadang-kadang memang sebagian orang bingung membedakan antara bidara Arab sama apel futsa. Kalau apel futsa buahnya itu gede-gede, sedangkan bidara Arab buahnya kecil-kecil. Daun apel futsa juga lebih lebar-lebar, daun bidara Arab kecil-kecil, dan daun pohon bidara Arab itu banyak durinya. Pohon bidara Arab tadi adalah tanaman ke-39. Oh ya, dan ada satu yang belum aku hitung teman-teman, yaitu tanaman stroberi yang kami tanam jadi satu dengan bayam Brasil tadi ya. Dan suasana semakin gelap karena sudah mendekati maghrib teman-teman. Jadi saatnya kita sudahin videonya ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.